Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, lancar rezekinya, dan yang paling penting selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi dengan saya Debudi di DB Channel. Kalau kalian pemula dan bingung cara membentuk otot dengan benar, tonton video ini sampai habis sebelum kalian memantapkan niat untuk membentuk otot di tempat fitness. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang dan saya bisa lebih bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan 3 hal penting yang perlu kalian ketahui sebelum kalian memantapkan hati untuk membentuk otot di tempat fitness. Yang pertama adalah jadwal latihan. Ya, kalian perlu tahu atau perlu punya jadwal latihan agar kalian itu tidak kebingungan pada saat berada di tempat fitness, dan kalian itu biar tahu apa yang kalian lakukan di tempat fitness, urutan latihannya itu gimana. Jadi kalian itu ibaratnya sudah mempersiapkan dari rumah ya. Dan jadwal latihan di sini itu fleksibel ya teman-teman. Patokan yang dianjurkan itu dalam 1 minggu kalian harus melatih 2 kali per bagian otot. Misalnya dalam 1 minggu kalian latihan otot dada 2 kali, dalam 1 minggu kalian latihan otot punggung 2 kali, dalam 1 minggu kalian latihan otot bahu 2 kali, dan lain sebagainya. Itu bertujuan untuk memaksimalkan perkembangan massa otot kalian. Jadi jadwal latihan itu menyesuaikan seberapa konsisten kalian pergi ke tempat fitness ya teman-teman. Kalau kalian bisa pergi ke tempat fitness cuman 2 kali dalam 1 minggu, kalian bisa menggunakan jadwal latihan full body workout yang melatih semua otot dalam 1 sesinya, dan sebaiknya kalian memberikan jeda istirahat di antara jadwal latihan 1 sesinya tadi. Dan kalau kalian bisa meluangkan waktu pergi ke tempat fitness 4 kali dalam 1 minggu, kalian bisa menggunakan jadwal latihan upper lower. Upper itu melatih bagian otot bagian atas, yaitu dada, punggung, bahu, tricep, bicep, perut. Sedangkan lower itu melatih otot di bagian bawah, yaitu otot paha depan, paha belakang, pantat, dan betis. Contoh, Senin upper, Selasa lower, Rabu istirahat, Kamis upper, Jumat lower, Sabtu Minggu kalian bisa istirahat. Jadi kalian sudah melatih 2 kali per bagian otot dalam 1 minggu, dan ini itu lebih bagus ya, karena volume latihan kalian itu lebih banyak daripada full body workout tadi. Dan kalau kalian bisa meluangkan waktu kalian 6 kali dalam 1 minggu pergi ke tempat fitness, kalian bisa menggunakan jadwal latihan push pull leg. Push gerakan mendorong, yaitu melatih otot dada, bahu, tricep. Pull gerakan menarik, melatih otot punggung dan bicep, dan leg itu melatih otot kaki. Push pull leg ini kalau diterapkan dalam 1 minggu, kalian bisa menggunakannya contoh Senin, Selasa, Rabu push pull leg. Kamisnya kalian boleh istirahat. Kalau kalian langsung berarti Kamis, Jumat, Sabtu ini push pull leg lagi. Nanti minggunya kalian bisa istirahat. Saran saya sebaiknya kalian itu Senin, Selasa, Rabu push pull leg, Kamisnya istirahat, kemudian Jumat, Sabtu, Minggu kalian push pull leg lagi. 3 kali latihan, 1 kali istirahat, 3 kali latihan, 1 kali istirahat, dan muter lagi seterusnya. Push pull leg ini itu jadwal latihan saya sebelum sesibuk sekarang ya teman-teman. Jadi sekarang saya itu karena waktu luangnya itu sedikit, maka saya itu lebih mengcustom jadwal latihan saya sendiri yang menyesuaikan waktu luang untuk pergi ke tempat fitness ya teman-teman. Kalian juga bisa mengcustom ya seperti saya. Pokoknya intinya itu dalam 1 minggu itu melatih 2 kali per bagian otot.
Yang kedua adalah nutrisi. Asupan nutrisi itu sangat penting ya teman-teman. Kita ilustrasikan saja pada saat kita membangun rumah. Latihan yang kita lakukan itu ibaratkan para pekerja bangunan ya, dan asupan nutrisi itu ibaratkan bahan-bahan untuk membangun rumah. Masalahnya kalau para pekerja sudah siap untuk bekerja tetapi bahan-bahan bangunan itu tidak ada, apakah rumah akan cepat jadi? Tentu saja tidak ya teman-teman. Dan hal tersebut itu terjadi juga di saat kita membentuk massa otot. Simpelnya ada 3 makronutrisi yang perlu kita ketahui ya teman-teman, yaitu yang pertama protein, karbohidrat, dan lemak. Protein itu sebagai bahan baku pembentukan otot ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin memaksimalkan pembentukan massa otot, kita harus konsumsi protein sekitar 1,5 sampai 2 gram kali berat badan kita. Misalnya berat badan saya itu 65 kg, berarti dikali 1,5 sampai 2 gram perharinya, berarti saya harus mengkonsumsi protein sekitar 97 gram sampai 130 gram protein. Contoh makanan yang mengandung tinggi protein yaitu dada ayam, daging, ikan laut, kacang-kacangan, putih telur, dan lain sebagainya. Selanjutnya karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai sumber tenaga yang diperlukan tubuh saat kita melakukan aktivitas. Karbohidrat pada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana adalah karbohidrat yang bisa menaikkan gula darah secara cepat. Contohnya itu gula pasir, gula aren, roti tawar, dan lain sebagainya. Sedangkan karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang lebih stabil terhadap gula darah. Contohnya nasi, ubi, oatmeal, roti gandum, dan lain-lainnya. Kemudian lemak. Beberapa fungsi lemak, salah satunya yaitu membantu penyerapan vitamin, menjaga organ dalam pada tubuh, kemudian menghasilkan energi, dan lain-lainnya. Ada beberapa jenis lemak dan tidak semua lemak itu bagus untuk tubuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan 3 jenis lemak yang perlu kita ketahui. Yang pertama, lemak jenuh. Jenis lemak ini itu biasanya berasal dari sumber hewani seperti daging, susu, keju, dan lain-lainnya. Jenis lemak ini itu tidak baik dan tidak jahat, tetapi dibutuhkan oleh tubuh. Jadi disarankan untuk mengkonsumsinya tidak berlebihan. Yang kedua, lemak tak jenuh. Jenis lemak yang baik yang memberi manfaat ke tubuh kita untuk kesehatan jantung dengan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Contoh makanan yaitu buah alpukat, minyak zaitun, biji-bijian, ikan laut, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah lemak trans. Jenis lemak yang tidak baik untuk kesehatan karena bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik. Selain itu juga bisa meningkatkan resiko stroke dan penyakit jantung. Contoh makanannya adalah donat, burger, gorengan, keripik, dan lain-lainnya. Biasanya proses pembuatannya itu menggunakan banyak margarin. Yang ketiga, suplemen. Kalau mau badan gede harus minum suplemen. Bener gak sih? Suplemen dalam bahasa Inggris itu artinya tambahan ya teman-teman. Jadi suplemen itu dibuat sebagai tambahan atau pelengkap nutrisi kita kalau nutrisi kita dalam sehari-hari itu dirasa masih kurang. Jadi kalian jangan mengandalkan suplemen saja ya teman-teman. Kalian juga harus memperhatikan nutrisi kalian dalam sehari-hari untuk memaksimalkan perkembangan otot kalian. Tapi sebagai pemula, kalau kalian ingin membeli suplemen, kalian boleh saja, tapi ini tidak wajib ya teman-teman. Kalian juga bisa kok bikin otot dengan menggunakan real food saja. Ada 3 suplemen yang saya sarankan untuk pemula. Suplemen ini sudah sangat cukup untuk memenuhi nutrisi kalian. Yang pertama, whey protein.
Dengan kalian mengkonsumsi whey protein, kalian bisa meningkatkan asupan protein kalian dan lebih gampang memenuhi jumlah protein harian kalian. Yang kedua adalah weight gainer atau mass gainer. Suplemen ini itu baik dikonsumsi untuk kalian yang kurang nafsu makan, yang ingin menaikkan berat badan serta menambah massa otot. Dengan kalian mengkonsumsi weight gainer ini, kalian bisa meningkatkan asupan kalori kalian sehingga kalian bisa lebih mudah menaikkan berat badan. Suplemen yang ketiga adalah kreatin. Kreatin ini selain bisa menambah massa otot, juga bermanfaat untuk meningkatkan performa latihan kita sehingga latihan kita itu bisa lebih jauh maksimal dan kita bisa mencapai progressive overload. Itulah hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian memutuskan untuk membentuk massa otot, sebelum kalian memutuskan untuk memasukkan rutinitas olahraga gym ke dalam kehidupan kalian, agar kalian itu mendapatkan hasil dari olahraga gym ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kalau ada saran atau masukan tentang video ini bisa kalian ketik di kolom komentar. Dan satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, dan share pada teman-teman kalian semuanya, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, sekian dari saya, thank you for watching, see you in the next video.